2 Maret 2021, tepat setahun virus SARS-CoV-2, virus penyebab pandemi COVID-19, terdeteksi di Indonesia. Ini adalah ulang tahun pertama yang memang tak perlu dirayakan, tapi harus diperingati. Setahun pandemi melanda, jumlah kasus sudah melewati 1,3 juta, tertinggi di Asia Tenggara dan nomor 4 di Asia. Kasus harian dari awalnya hanya satuan, belasan, puluhan, ratusan, dan sekarang ribuan. Bahkan pernah mencapai belasan ribu ketika ada libur panjang, dengan lebih dari 36.000 orang yang meninggal dunia. Selama ini, paling tidak, ada 3 hal yang menjadi strategi untuk pengendalian pandemi. Penerapan 3M, 3T, dan kebijakan tentang mobilitas penduduk. Yang pertama, 3M menjadi bagian masyarakat, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Hasil survei menunjukkan disiplinnya naik turun. Strategi 3T menjadi bagian pemerintah, testing, tracing, dan treatment. Dulu di awal pandemi hanya ada 2 laboratorium yang bisa menguji, sehingga negara kedodoran dalam pengujian. Padahal, banyaknya jumlah pengujian berpengaruh pada pelacakan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan pandemi. Kini, jumlah laboratorium untuk pengujian memang semakin banyak. Ada sekitar 613 laboratorium, namun itu pun masih jauh dari cukup. Jika pengujian sampel menurut standar WHO adalah 1.000 per 1 juta penduduk per pekan atau sekitar 38.500 untuk Indonesia. Pertengahan Januari lalu jumlah itu pernah tercapai, tapi pertengahan Februari turun lagi. Positivity rate atau angka terinfeksi dari jumlah sampel yang diperiksa juga masih jauh dari standar WHO. Pada pertengahan Februari, angka positivity rate pernah mencapai 40%-an. Artinya, 4 dari 10 orang yang diambil sampelnya terkonfirmasi positif COVID-19. Terakhir, soal pembatasan mobilitas masyarakat. Berbagai jenis varian atau istilah tentang strategi pembatasan mobilitas masyarakat ditempuh, mulai dari PSBB, PSBB transisi, PPKM, PPKM mikro, dan segala perpanjangannya. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk ini seringkali atau bahkan selalu berbenturan dengan kebijakan untuk menggerakkan ekonomi. Hasilnya, kerumunan masih terjadi. Orang yang berlibur, mudik, keluar masuk kota masih terjadi. Jalanan ramai dengan aktivitas masyarakat. Para ahli menyimpulkan faktor yang paling penting sebetulnya adalah pergerakan manusia itu sendiri. Ya, jadi yang menyebabkan penularan lebih jauh, lebih cepat itu pergerakan manusia, kemudian perilaku manusia itu yang potensinya lebih tinggi. Setahun sudah pandemi mendera Indonesia. Jangan ditanya soal keseriusan pemerintah. Penanganan dan upaya pengendalian pandemi ini sudah lintas lembaga dan kementerian dengan anggaran dari APBN yang tidak sedikit. Pertanyaannya bukan pada keseriusan, tapi pada kemampuan, kualitas kebijakan, dan keberpihakannya. Setahun pandemi melanda, belum ada yang tahu kapan pandemi berlalu. Bahkan puncak pandemi juga masih diprediksi-prediksi. Dan tepat 1 tahun pandemi terdeteksi di Indonesia, terdeteksi pula virus SARS-CoV-2 varian baru, varian B117, yang terdeteksi pertama kali di Inggris. Virus itu punya kemampuan menginfeksi lebih cepat dibanding virus sebelumnya. Artinya, ada ancaman baru. Dan itu bukan hadiah ulang tahun yang diinginkan.